2021 yang pada pagi hari ini langsung dimulai dengan Ibu Anis Kurniawati. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang telah tersedia, Saudara Anis langsung memaparkan hasil atau capaian kegiatannya. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, Bapak Ibu yang atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, Ibu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji, yang saya hormati Ibu Agustina SHMSI selaku coach, yang saya hormati Ibu Wiwi Andriani SKM selaku mentor, dan yang saya hormati Ibu Putri Ona yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Anis Kurniawati. Saya bekerja di Puskesmas Totikum sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Puskesmas Totikum. Selama menjalani masa orientasi di Puskesmas Totikum, saya melihat masih ada pengunjung yang merokok di lingkungan Puskesmas. Hal ini terjadi karena kurangnya kerjasama lintas program terhadap pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok dan tidak adanya rambu-rambu larangan merokok yang terpasang. Isu yang saya ambil belum optimalnya penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Puskesmas Totikum. Gagasan pemecahan isunya, optimalisasi penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Puskesmas Totikum. Untuk kegiatannya meliputi yang pertama, Bu Ani, kegiatannya Bu Anis. Langsung di kegiatan dan tahapan serta pembuktian. Ya. Di kegiatan slide-nya bisa menyesuaikan Bu Anis. Apa Ibu? Slide-nya bisa menyesuaikan apa yang Anda baca, sesuaikan dengan slide. Oh iya, ini di tampilan kegiatan pertama membangun komitmen bersama, Ibu. Ya, diturunkan, kami tidak lihat. Oh, kelihatan Ibu ini? Enggak, coba pakai panah bawah aja. Panah bawah. Ini kegiatan pertama, Ibu. Enggak kelihatan. Coba slide-nya di apa panahnya ke itu, ke zoom ke sebelah itu ya. Ya, gitu aja. Ini begini. Ya. Sudah kelihatan? Di slide show bisa? Oh iya. Slide show? Ya. Sudah kelihatan, Ibu? Ya, sudah kelihatan tapi tidak nampak slide show-nya. Baik, ya udah baca aja. Di kegiatan pertama ini saya melakukan membangun komitmen bersama. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Keterkaitan terhadap kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN. Output dari kegiatan ini yaitu adanya lembar persetujuan dari mentor untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 1 bulan. Ini bentuk lembar persetujuan dari mentor. Yang kedua, ada lembar koordinasi dengan penanggung jawab program penyakit tidak menular. Ini kita membangun komitmen bersama untuk melaksanakan penerapan kawasan tanpa rokok. Kegiatan yang kedua, menyusun materi penyuluhan bahaya merokok dan ruang lingkup kawasan tanpa rokok. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, anti korupsi. Keterkaitan terhadap kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN. Dan output dari kegiatan ini adanya draft materi penyuluhan tentang bahaya rokok dan kawasan tanpa rokok. Ini draft materi yang kemarin saya gunakan untuk melakukan penyuluhan.
Slide-nya diturunkan, Dek. Oh, tidak kelihatan, Ibu. Enggak. Enggak, pakai panah bawah aja, pakai panah bawah aja. Ya. Ya. Kegiatan kedua, kegiatan ketiga. Ya. Oh ya. Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga, memasang media bahaya merokok. Nilai-nilai dasar yang saya terapkan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Keterkaitan terhadap peran dan kedudukan ASN, manajemen ASN. Output dari kegiatan ini yaitu terpasangnya poster tips berhenti merokok, kantong leaflet, dan plang kawasan tanpa rokok, serta adanya leaflet tentang bahaya merokok dan ruang lingkup kawasan tanpa rokok. Di kegiatan keempat, yaitu melakukan penyuluhan bahaya merokok dan ruang lingkup kawasan tanpa rokok. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Keterkaitan terhadap peran dan kedudukan ASN, pelayanan publik. Output dari kegiatan ini yaitu kegiatan ini diikuti oleh kegiatan penyuluhan selama 1 minggu, 6 hari, diikuti oleh 33 peserta, dan ini ada daftar hadirnya. Di kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Nilai-nilai dasar yang saya terapkan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Keterkaitan terhadap kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN, dan WOG. Output dari kegiatan ini, setelah saya merekap nilai pre dan post test, itu ada peningkatan setelah mengikuti penyuluhan. Yang waktu pretest itu nilainya pengetahuan pesertanya itu tentang bahaya rokok dan ruang lingkup kawasan tanpa rokok 65%, setelah mengikuti penyuluhan naik menjadi 99%. Dan adanya SOP penerapan kawasan tanpa rokok. Jadi kemarin di minggu akhir saya bersama penanggung jawab program PTM penyakit tidak menular itu melakukan pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Puskesmas Kotikum. Hasilnya itu tidak ada orang yang merokok di lingkungan puskesmas, tidak terdapat ruang khusus merokok, terdapat tanda larangan merokok, tidak terdapat residu rokok. Yang kelima, tidak ditemukan puntung rokok. Yang keenam, tidak ada merek atau sponsor promosi dan iklan rokok. Yang ketujuh, tidak ada penjual rokok. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini, yang pertama, terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara lintas program penyakit tidak menular dan promosi kesehatan tentang penerapan kawasan tanpa rokok. Yang kedua, terpasangnya media informasi kesehatan berupa poster tips berhenti merokok, leaflet bahaya rokok dan ruang lingkup kawasan tanpa rokok, serta plang kawasan tanpa rokok. Yang ketiga, tidak ada pengunjung yang merokok di lingkungan puskesmas. Yang keempat, adanya peningkatan pengetahuan pengunjung sebesar 34% setelah mengikuti penyuluhan. Yang kelima, adanya SOP penerapan kawasan tanpa rokok di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai panduan untuk melakukan pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok yang ada di lingkungan Puskesmas Kotikum. Rencana tindak lanjutnya, yang pertama, penulis bersama penanggung jawab program penyakit tidak menular akan memantau penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Puskesmas Kotikum secara berkala. Yang kedua, penerapan kawasan tanpa rokok ini akan disosialisasikan dan dilaksanakan di tempat-tempat kerja dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kotikum. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Anis telah memaparkan hasil aktualisasinya. Kita berikan kesempatan kepada mentor untuk memberikan penguatan, ya, untuk memberikan penguatan atas capaian yang telah dilakukan oleh Ibu Anis. Disilakan Ibu mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus selaku penguji, yang saya hormati Ibu Agustina selaku coach, yang saya hormati Ibu Ona selaku host yang telah memfasilitasi acara ini. Serta yang saya sayangi rekan saya Anis Kurniawati saya sebagai mentor sangat mendukung kegiatan aktualisasi yang telah dipaparkan rekan saya yang berjudul optimalisasi penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Puskesmas Ketikung. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimana wajib menerapkan kawasan tanpa rokok, namun pada kenyataannya masih terlihat beberapa keluarga pasien yang merokok di lingkungan puskesmas kami. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan aktualisasi ini yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, sudah tidak ada keluarga pasien atau pengunjung yang merokok di lingkungan puskesmas Ketikung lagi. Semoga kedepannya penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan puskesmas Ketikung bisa dipertahankan dan dapat menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat rokok. Dan penerapan kawasan tanpa rokok ini juga nantinya akan kami sosialisasi di tempat kerja dan di tempat belajar di wilayah kerja Puskesmas Ketikung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Mentor atas penguatannya. Oleh itu kita langsung ke Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus. Waktu dan tempat disilahkan, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Agustina selaku host dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi hari ini. Mohon maaf kita mulainya pagi sekali. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani pekerjaan. Kemudian terima kasih banyak juga untuk Ibu Mentor yang sudah hadir mendampingi Ibu Anis ya. Dalam seminar ini tadi Ibu Mentor sudah memberikan testimoni penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kita beliau berterima kasih atas kontribusi yang Ibu berikan, pemberian saran masukan, dukungan dan tujuan sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan cukup baik. Kami tetap berharap dukungan dari Ibu Mentor untuk kedepannya Ibu Anis bisa jauh lebih baik lagi dan bisa lebih baik. Terima kasih banyak Bu Mentor, semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam bekerja. Untuk Ibu Anis, terima kasih banyak sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Namun ada beberapa saran masukan yang akan saya berikan kepada Ibu Anis. Nanti juga boleh dicek di kolom chat. Yang pertama berkaitan dengan lampiran atau output yang dihasilkan oleh tahapan-tahapan kegiatan. Di situ saya lihat ada materi sosialisasi. Nah, materi ini apakah berbentuk PowerPoint atau bagaimana? Jadi Pak, kemarin itu materi itu berbentuk Word, saya baca, saya bicara langsung, saya tidak menggunakan alat bantu seperti PowerPoint karena keterbatasan juga alat di puskesmas kami. Saat saya halamannya banyak nggak? Halamannya banyak? Halamannya itu ada 5 lembar, cuma saya rangkum. Yang saya sampaikan itu sesuai yang di list-list yang saya buat, terus saya kasihkan kepada pengunjung waktu mengikuti penyuluhan itu. Oke, materinya itu nanti tolong dilampirkan. Ya. Kemudian saya melihat ada pre dan post test juga. Nah, pre dan post test ini saya minta untuk dilampirkan sampel dari pengisian responden atau pengunjung atau siapa yang diberikan pre dan post testnya. Ya. Ya. Kemudian hasilnya seperti apa perbandingannya dari pre dan post test. Kemudian di bab 3 terkait dengan analisis dampak. Ya. Analisis dampak ini sebenarnya itu bukan per kegiatan, tapi per tahapan kegiatan. Karena di masing-masing tahapan kegiatan itu
nilai-nilai dasar profesi ASN itu berbeda-beda, tidak akan pernah sama. Karena ini saya lihat analisis dampaknya dia per kegiatan. Ya, mestinya analisis dampak itu per tahapan kegiatan di bab 3. Iya. Dan saya temui itu sedikit sekali peserta yang menganalisis dampak itu per nilai. Hanya secara simpel saja bahwa jika peserta tidak menerapkan nilai tersebut, maka apa yang terjadi langsung ke kegiatan. Mestinya analisis dampak itu adalah pertahapan. Kemudian lampirkan lembar konsultasi baik coach dan mentor Bu Anis. Ya, karena itu sebagai bukti Ibu sudah melaksanakan konsultasi baik dengan mentor maupun dengan coach. Kemudian catatan-catatan saya selaku penguji, baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi itu tolong dilampirkan sebagai bukti atas perubahan yang sudah kita lakukan baik sejak rancangan sampai dengan aktualisasi. Bu Anis, ini bukan akhir dari aktualisasi, ini adalah tahap awal pembelajaran kita bagaimana beraktualisasi, menghabituasikan nilai dasar profesi. Teruslah menghabituasikan nilai ini, kemudian pintarlah melihat isu atau masalah yang ada di unit kerja Ibu. Kita berkoordinasi, berkonsultasi dengan mentor atau atasan langsung dengan rekan-rekan sejauh untuk menyelesaikan isu tersebut. Semoga bisa lulus dengan nilai yang bagus juga. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan, segera perbaiki laporannya, jangan ditunda-tunda. Paling lambat besok saya sudah menerima lembar pengesahan, ya. Karena semakin lama dipenuhi dokumen-dokumen dari peserta ini akan semakin lama juga kita akan melaksanakan rapat evaluasi serta penutupan dari kegiatan yang ada di Banggai. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembali kepada coach dan Ya, baik. Terima kasih Arhan atas arahannya, dan tolong Ibu Anis ada berapa yang dikasih saran, nanti tetap dikonsultasikan diperbaiki bersama-sama dengan coach. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan ladang pahala untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Ona. Ya, alhamdulillah. Terima kasih